Saya berpikir bahwa ini adalah titipan yang nantinya di akhirat saya diminta pertanggungjawaban. Karena saya sadar saya tidak bisa ngaji. Saya juga berangkat dari jahiliyah dulu. Saya titipkan ke ustazah, tolong diajari Us. Lalu malamnya saya bermimpi. Ustaz, silakan ke Ustaz. Gibran, Elang yang Ustadz cintai, sayangi, wallah performance-nya keren banget. Kamu percaya diri, tahu nggak bahwa Al-Quran itu obat sayang. Bukan hanya obat hati, tapi juga obat jasmani. Ini kejadian kisah nyata. Terjadi 30 tahun, 40 tahun, diceritakan oleh ulama yang masyhur ya. Terjadi ada sepasang suami istri, dia lagi naik mobil, ternyata istrinya lagi hamil. Lagi naik mobil, mungkin karena kecepatan tinggi akhirnya kecelakaan di kota Riyadh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ternyata ini qadarullah masyafa'al, ayahnya geger otak. 95% otaknya tidak berfungsi. Tapi qadarullah juga anaknya janinnya sehat, nggak apa-apa. Ibunya juga nggak terkena apa-apa. Ibunya bertahun-tahun merawat ayahnya yang di ruang ICU. Apa yang terjadi, suaminya di ruang ICU, sampai akhirnya banyak ulama menyuruh, wahai ibu silakan menikah lagi dengan yang lain. Suami kamu tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Apa yang terjadi, Kang Irfan istrinya nggak mau. Saya nggak mau, saya akan nunggu suami saya sehat kembali. Anaknya lahir ternyata perempuan. Dikasih nama Asma. Dididik, ditarbiyah, dimasukin ke lembaga tahfiz Quran. Setelah 15 tahun diajaklah ke ruang ICU. Dia ngambil air wudhu karena dia dimasukin lembaga Quran, sekolah tahfiz, jadi hafiz 30 juz. Nak, ini ayah kamu nak, terbujur kaku 15 tahun di pembaringan. Akhirnya dia angkat tangan, dia berdoa, ya Allah sembuhkan ayah saya. Dia baca Al-Quran dari Al-Fatihah berhari-hari sampai surat An-Nas 30 juz. Akhirnya bapaknya sadar, ketika ngelihat ada anak gadis umur 15 tahun. Man anti? Siapa kamu? Akhirnya ibunya Asma bilang, wahai suamiku tercinta, inilah buah dari kesabaran aku. Dialah anakmu yang hafiz 30 juz. Karena Al-Quran 30 juz, dia bangunkan engkau, wahai suami. Ini dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Bukan hanya obat hati yang galau, yang gelisah, yang depresi, yang stres. Baca Quran, stresnya hilang. Kamu pasti bahagia. Dan dari tahun ke tahun kita alhamdulillah berikan kesempatan melihat anak-anak yang masih polos. Apalagi tahun ini semuanya masih muda membacakan ayat demi ayat Al-Quran Nabi. Alhamdulillah Kak Irfan. Ini kisah yang dikasih Ustadz Kashif menguatkan kita. Dan kita ini Kak Irfan, kita semua para juri Kak Irfan, setiap hadir di panggung Hafiz itu terasa dicas Kak Irfan. Hati yang mungkin karena sudah banyak kegiatan yang bersifat duniawi, terlena dengan dunia, begitu hadir di panggung Hafiz, semangat lagi. Jangan-jangan Kak Irfan, kita masih bisa berdiri di sini, bisa duduk di sini. Ini karena keberkahan Al-Quran yang setiap tahun ngecas kita Kak Irfan. Tidak ada hidangan yang lebih dahsyat daripada hidangan Al-Quran. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada kemuliaan Al-Quran. Asyrafun nas, Ahlul Quran. Paling mulianya manusia, Ahlul Quran. Ilmu menjadi mulia karena Quran. Ya kita ini ya bisanya Kak Irfan bisa jadi juri, bisa jadi host. Mudah-mudahan kita kebagian keindahan ini dan Amin, kita Allah. semua dikumpulkan di surga bersama para penghafal Quran Kak Irfan. Mudah-mudahan di akhirat kelak bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Makasih Gibran dan juga Ayah. Kak Irfan mau ngobrol dulu dengan Elang ya. Terima kasih, ucapkan salam kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, bersama saya di sini ada Elang dan Mama dari Surabaya. Elang usia 8 tahun. Maaf, Bapak meninggal kapan? Usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Anak keberapa ini Elang? Anak pertama. Anak pertama. Ada perubahan antara bapaknya Elang masih ada dan
sudah meninggal? Waktu bapaknya ada, Ella nggak pernah diajak sholat. Nggak tahu salat, nggak tahu. Gak sholat? Setelah bapaknya meninggal, saya berpikir bahwa ini adalah titipan yang nantinya di akhirat saya diminta pertanggungjawaban. Karena saya sadar saya tidak bisa ngaji. Saya juga berangkat dari jahiliyah dulu. Saya titipkan ke ustazah, tolong diajari Us. Lalu malamnya saya bermimpi. Tapi saya persis seperti di sini. Seperti hari ini. Elang berada di panggung Hafiz Indonesia yang sampingnya Kak Irfan Hakim. Mama, maaf kalau mau bertanya. Apa yang menyebabkan Mama, maaf ya, dengan suami saat itu tidak sholat, tidak puasa? Apakah orang tua dulu juga tidak mengajarkan atau lingkungan? Keluarga kami memang minim agama. Kami tahu kalau itu wajib, tapi tidak kami lakukan. Setelah sepeninggalnya papanya, Elang belajar tahfiz, Elang diajarkan sholat jemaah. Pertama kali diajarkan sholat sama tetangga depan rumah. Setelah itu kayak kami tuh malu sama Elang. Elang lah yang membuat kami sekeluarga jadi paham belajar proses untuk mempelajari agama. Lang semangat terus. Seperti hari ini kamu Masya Allah, Allah mendidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak sebelum lahir. Ayahnya diambil. Begitu lahir umur 6 tahun, sang ibu diambil. Orang mengatakan mungkin berpikir ketika ayah hilang, ibu hilang, musibah. Tapi ini seorang nabi yang Allah persiapkan untuk menjadi pemimpin umat masa depan. Allah mendidik sang Rasul agar jangan sampai sedikit pun dalam dirinya bergantung kepada makhluk. Sehingga semua urusan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita belajar. Sekarang coba kamu ucapkan, ayah. Ayah, Di sini Elang di sini Elang berdiri berdiri untuk berjuang untuk berjuang membawa Al-Quran. membawa Al-Quran. Ayah, Ya, nanti kita ketemu di surga. nanti kita bertemu di surga. Amin Bapak. Di hadapan kita seorang ibu. Dari muda tak pernah sholat, tak pernah puasa. Begitupun dengan suami. Allah memberikan seorang anak. Sampai usia 5 tahun sang ayah meninggal dunia. Sepeninggalnya ayah tersebut justru memberikan semangat baru untuk anak tercinta. Memberikan warna dan cahaya untuk keluarga. Tidak ada kata terlambat. Mau kapan kita taubat?